Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurhayati dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah leadership dan perilaku organisasi tentang nilai sikap dan kepuasan kerja. Pengertian nilai menurut para ahli. 1. Menurut Suejono Suekamto, menganggap bahwa pengertian nilai adalah suatu konsep abstrak yang terdapat pada manusia. Hal itu disebabkan atas nilai yang menurutnya baik ataupun jelek sekalipun. Apabila nilai baik pasti menggambarkan kepribadian yang baik, sedangkan nilai yang buruk akan memunculkan sifat jelek yang kurang disenangi oleh beberapa kelompok. Akibatnya akan menimbulkan masalah baru yang berujung konflik. Menurut Wood, pengertian nilai menurut Wood adalah suatu petunjuk di mana kejadiannya berlangsung cukup lama. Dari petunjuk ini, kehidupan seseorang bisa terarah hingga mempunyai sifat kepuasan tersendiri. Itu sebabnya Wood mampu membagi nilai dalam dua hal, yaitu nilai baik dan juga nilai jelek. 3. Menurut Simanjuntak menyatakan bahwa nilai adalah sekumpulan pemikiran seseorang atas perilaku yang bersifat baik dan buruk. Perilaku tersebut disebabkan adanya tradisi yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan selalu dijadikan secara terus-menerus. Tipe nilai. Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan klasifikasi tipe nilai. 1. Terminal dan instrumental values. Terminal values adalah keadaan akhir nilai-nilai yang diharapkan. Tujuan orang ini mencapai selama hidupnya. Sedangkan instrumental values adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai terminal values. Banyak studi mencatat bahwa nilai-nilai bervariasi di antara kelompok yang dalam pekerjaan atau kategori yang sama. Sebagai manajer korporasi, anggota perserikatan, orang tua atau murid cenderung mempunyai nilai-nilai sama. Studi lain menunjukkan adanya perbedaan terminal value dan instrumental value dari mereka yang berada dalam posisi berbeda. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa terminal value adalah keadaan nilai pada akhir suatu proses. Sedangkan instrumental value merupakan nilai antara untuk menuju pada tercapainya terminal value. Sword Value Theory. Sword meyakini nilai-nilai bersifat motivasional. Apabila prestasi seseorang dihargai, akan mengakibatkan orang tersebut bekerja keras untuk mendapatkan promosi di pekerjaan. Fungsi nilai. Nilai sebagai standar, fungsinya yaitu membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu. B. Memengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. C. Mengarah cara menampilkan diri pada orang lain. D. Melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Dan E. Mengarahkan ke tampilan tingkah laku, membujuk dan memengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah. Sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. 2. Fungsi motivasional. Fungsi langsung nilai adalah fungsi mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsung adalah mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Atribut nilai dibagi menjadi dua, yaitu konten adalah suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting. Contohnya, saya percaya keuletan membawa kesuksesan dalam berbisnis. 2. Intensitas adalah menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contohnya, seberapa besar saya pegang keyakinan itu, semakin saya kendur, maka saya akan cenderung malas dan berubah ke tidak suksesan dan sebaliknya. Sistem nilai adalah urutan tingkat nilai yang dimiliki seseorang dilihat dari intensitasnya. Jika konten dan intensitas berbeda, maka sistem nilai hancur. Nilai bersifat tetap dan bertahan lama. Nilai menjadi dasar persepsi
dalam memahami sikap dan motivasi seseorang serta mempengaruhi perilaku kita. Selanjutnya yaitu sikap atau attitude dalam perilaku organisasi. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Menurut Kreitner dan Kinnicky dalam Stephen, sikap adalah sebagai suatu kecenderungan yang dipelajari untuk merespons dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan objek tertentu. Ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir. 2. Sikap selalu berhubungan dengan objek. 3. Sikap dapat bertuju pada satu objek dan sekumpulan objek. 4. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Dalam sikap juga memiliki 3 komponen sikap, yaitu 1. Komponen kognitif adalah segmen kepercayaan, keyakinan, pemahaman, atau pengetahuan seseorang mengenai orang, objek, atau peristiwa tertentu. Keyakinan dan pemahaman ini menjadi awal dari pembentukan perasaan terhadap sesuatu, apakah terhadap manusia, benda, atau peristiwa. 2. Komponen afektif adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam pernyataan, keyakinan, atau pemahamannya. Dan yang ketiga, komponen perilaku adalah suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu, yaitu tindakan nyata yang ditampilkan seseorang akibat dari perasaannya terhadap objek atau peristiwa. Selanjutnya, sikap karyawan dapat diukur. 1. Suatu penerapan. Survei sikap mencari respon dari karyawan dengan kuesioner. Perilaku karyawan sangat dipengaruhi oleh persepsi dan bukan realitas, jadi suatu survei yang teratur sangat penting bagi manajer. 2. Sikap dan keanekaan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berbeda menimbulkan penafsiran yang berbeda pula tentang suatu hal. Karena itu perlu mengadakan pelatihan untuk membentuk ulang sikap karyawan. Contohnya adalah perbedaan ras, kelamin, dan lainnya yang tidak seharusnya seseorang dinilai atas sesuatu yang tidak dalam kendalinya, yaitu ras dan kelamin misalnya. Selanjutnya adalah kepuasan kerja dalam perilaku organisasi. Definisi kepuasan kerja yaitu sebuah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik yang cukup luas. Penilaian seseorang atas pekerjaan, atas kepuasannya terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen yang berbeda. Rata-rata individu merasa puas dengan keseluruhan pekerjaan mereka, dengan kerja itu sendiri, serta dengan pengawas dan rekan kerja mereka. Namun, mereka cenderung tidak begitu puas dengan bayaran dan peluang promosi yang diberikan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama, kondisi kerja. Kedua, peraturan. Ketiga, efisiensi kerja. Keempat, peluang promosi. Dan kelima, rekan kerja atau partner kerja. Ada 3 efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Pertama, kepuasan dan produktivitas. Kedua, kepuasan dan kemangkiran. Ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Ada 4 respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Pertama, exit atau keluar. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Kedua, suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. 3. Kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Pengabaian, neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Kedua, dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. Dan ketiga, dampak terhadap kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.